Halo guys, welcome to Benz Gang Channel. Kali ini kita mau bahas apakah masih worth it memiliki sebuah Ninja RR 2 tak di tahun 2025, karena mengingat ini motor yang sudah tua dan ketinggalan zaman dengan teknologi yang jadul pula. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng di sini biar saya juga senang karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas adalah dari modelnya. Karena model selera ya teman-teman. Ada yang suka model yang RR New atau RR Old. RR Old yang seperti ini. Ini adalah Ninja RR Old Special Edition generasi pertama tahun 2008. Untuk modelnya seperti ini teman-teman. Modelnya cukup cakep dengan desain khas bulat-bulat motor tahun 2010 ke bawah, karena tahun 2000-an sampai 2010 masih belum populer desain yang keruncing-runcing, jadi modelnya bulat-bulat seperti ini teman-teman. Untuk model ya selera ya, tapi menurut gue ini keren, khas tahun 2000-an awal. Dan untuk yang pertama kita bahas adalah tangki teman-teman. Buat kalian yang pengen punya Ninja RR atau mau ngecek Ninja RR, pastikan tangkinya tidak karatan dan tidak bocor. Karena apa? Ninja tahun segini udah banyak yang kena penyakit tangki bocor. Pertama, karat kecil seperti ini. Nah, karat kecil seperti ini nanti lama-kelamaan kalau dibiarin nanti bisa jadi tangki bocor. Begitu teman-teman. Lalu dari segi bodi, Ninja RR ini bodinya tebal tapi kaku seperti ini, sehingga dia rawan retak. Nggak diapa-apain, dia retak-retak sendiri teman-teman, seperti ini juga. Nah, kalau ini retak-retakin karena ini spionnya itu sering kesenggol, akhirnya dia retak di bagian sini. Karena ya tahu sendiri, ini bodinya tebal tapi kaku teman-teman, jadi gampang retak. Lalu ini teman-teman juga dicek bagian rem. Ninja RR ini motor yang kenceng tapi remnya nggak pakem teman-teman, padahal dia sudah pakai dua piston seperti ini, depan belakang dua piston ya. Nah, ini depan belakang sudah memakai dua piston tapi nggak pakem. Maka dari itu teman-teman kalau mau beli Ninja RR, saya sarankan cari yang sudah upgrade rem, atau nanti kalau misal dapat rem seperti ini upgrade saja sendiri. Jadi biasanya teman-teman yang pakai Ninja RR itu pakainya Brembo yang 2P sama 4P. 4P buat depan dan 2P buat belakang. Lalu ini juga teman-teman, karburator. Pastikan karburatornya sehat ya teman-teman, soalnya ini bisa fatal banget kalau misalnya karburator ini bermasalah. Karena penyakit yang sering terjadi di Ninja RR itu skepnya nyangkut. Jadi ketika kalian ngegas, ngeng gini, skepnya yang di sini nyangkut, dia nggak bisa turun lagi. Akhirnya gasnya nyangkut teman-teman, dan itu sangat bahaya. Jadi ketika gas nyangkut, ini tetap kenceng, gasnya nggak bisa turun, itu bisa sangat bahaya teman-teman. Tapi solusinya kalau misalnya amit-amit nyangkut nih, ini dibeler-beler aja biar nanti dia bisa turun gasnya, begitu. Lalu untuk sok depan ini pastikan ya teman-teman, untuk sok depan ini nggak baret. Karena apa? Soknya Ninja ini mahal bro, serius mahal. Kalian bisa cek sendiri harganya berapa di marketplace. Orinya mahal bro, jadi pastikan ini normal. Dan yang nggak kalah penting teman-teman itu adalah kelistrikan. Karena apa? Ninja untuk tahun segini kelistrikannya udah mulai rewel. Sebagai info aja, kemarin motor ini sempat bermasalah. Jadi ketika digas dia seperti kehabisan listrik gitu. Jadi dia lost power. Nah, setelah diurut ternyata nggak ketemu teman-teman. Diurut penyakitnya nggak ketemu. Akhirnya kita ganti kabel bodi. Ganti kabel bodinya cukup mahal teman-teman, harganya 800.000.
Lalu lanjut cek di bagian blok. Untuk Ninja RR atau Ninja 2 tak semua yang sudah CKD, ini kodenya 1855 teman-teman. Kalau yang CPU itu 1878. Dan ini pastikan suaranya masih halus ya teman-teman. Atau syukur kalian masih dapat yang ini masih segel. Karena apa? Ini bloknya mahal teman-teman. Kalau misal Ninja kalian bunyi seperti ini, itu biayanya akan sangat mahal teman-teman. Ini blok ini aja harganya 3,5 juta, belum isi-isiannya. Dan ini kalau kalian salah perawatan atau salah penggunaan, rawan baret. Dan jika baret, waduh, harganya mantep teman-teman. Jadi seperti itu. Dan karena kelistrikannya saya juga nggak begitu paham kelistrikan, jadi waktu itu saya ganti kiprok, saya ganti CDI, tapi penyakitnya masih ada, masih suaranya masih deng 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 lalu mati gitu. Akhirnya saya ganti kabel body dan akhirnya sembuh teman-teman. Kabel body 800.000, kiproknya 500.000, CDI beli copotan 500.000 juga. Jadi buat ngurusin kelistrikan kemarin udah habis 800.000 buat kabel body, 500.000 CDI, 500.000 kiprok. Jadinya berapa? 1.800.000. Mantap bro. Lalu untuk bagian rangka teman-teman, kalian perlu cek. Kan ya penyakit Ninja RR itu hampir seperti Fiction di bagian delta boxnya. Kalau delta box Fiction bagian kiri sering kropos, Ninja juga sama, ini sering kropos teman-teman. Jadi kalian perlu perawatan ekstra. Selain itu untuk pompa oli, pastikan pompa olinya nyala ya teman-teman. Jangan mau beli Ninja yang sudah pompa olinya tidak nyala dan sudah diganti posisinya. Usahakan beli yang masih original seperti ini. Dan yang terakhir teman-teman, pastikan ketika kalian beli Ninja RR seperti ini, pastikan suratnya absah, lengkap, nggak ada faktur nggak masalah. Yang penting BPKB, STNK, tembus nomor rangka, tembus nomor mesin. Dan info aja ya teman-teman, Ninja RR tahun 2008 ini walaupun dia sudah rakitan lokal tapi pajaknya cukup mahal, yaitu 500.000 untuk Jawa Timur. Ini Ninja tahun 2008, motor jadul tapi pajaknya masih 500.000. Jadi apakah masih worth it di tahun 2025? Itu terserah kalian, itu pilihan kalian. Tapi kalau untuk motor hobi, oke lah. Ini motor fun to drive dan juga kenceng. Standarnya aja udah kenceng teman-teman. Apalagi kalian ganti knalpot atau ganti karburator, wih, dahsyat kencengnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe. Thank you.